Sebab akan saya sampaikan seputar 3 hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan jualan, tapi dipercaya bisa membuat sepi dagangan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Apa yang akan saya sampaikan di video kali ini cocoknya untuk Anda yang punya usaha sendiri atau berencana membuka usaha sendiri. Sebab akan saya sampaikan seputar 3 hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan jualan, tapi dipercaya bisa membuat sepi dagangan. Seringkali saya menerima keluhan dari mereka yang usahanya sepi tidak karuan. Padahal semua cara sudah dicoba, sudah mencoba segala macam usaha, tapi masih seperti itu saja. Ada yang usahanya ini baru merintis, jadi baru belajar terjun ke pasar. Namun ada juga yang sudah bertahun-tahun berjualan, tadinya lancar, sekarang hampir bubar. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan usaha kita sepi, termasuk persaingan yang tinggi. Sudah saingannya banyak, jaraknya pun sangat dekat. Atau bisa juga pemasarannya tidak tepat sasaran, bahkan malah tidak pernah dipasarkan, cuma ditunggui saja. Bisa jadi juga karena kualitas produk tidak dapat kita jaga, entah kurang baik atau menurun. Ini paling rawan menjadikan orang pindah langganan. Tentu saja, ada juga orang yang pindah langganan karena merasa pelayanan kita kurang memuaskan, atau karena selama bertahun-tahun buka usaha tidak pernah ada inovasi apa-apa. Tandanya kita gagal mengikuti perkembangan zaman. Penyebab-penyebab ini bisa dikatakan wajar karena berkaitan secara langsung dengan proses berdagang atau berjualan. Akan tetapi, penyebab yang tidak berkaitan secara langsung pun dipercaya bisa membuat usaha sepi juga. Apa saja? Yang pertama adalah memulai berjualan pada hari kematian orang tua. Kalau dalam tradisi Jawa, yang pertama ini memang pantang. Hampir tidak ada orang yang sengaja membuka usahanya pada hari kematian orang tua. Adapun yang dimaksud hari kematian ini adalah hari kematian menurut penanggalan Jawa. Contoh, misalnya salah satu orang tua kita sudah berpulang, meninggalnya pada hari Kemis Legi. Maka pantang bagi kita untuk memulai usaha pertama kali pada hari Kemis Legi. Bahkan sekalipun menurut perhitungan primbon, Kemis Legi termasuk hari yang baik buat kita, tapi kalau orang tua kita meninggal pada hari tersebut, sewajarnya tetap dihindari. Kemudian yang kedua, banyak juga yang percaya bahwa akan jadi sepi jualan kita bila ketika membuka tempat, kita mengusir pengemis yang datang. Misalnya, Anda buka toko atau buka warung, baru proses, masih menata dagangan. Kemudian ada pengemis datang. Nah, banyak orang percaya pengemisnya ini tidak boleh diusir secara kasar. Lebih baik berikan seikhlasnya saja, berapapun itu yang dapat Anda ikhlaskan. Anggaplah sedekah. Meskipun kita semua tahu di zaman sekarang ada banyak pengemis yang justru penghasilannya sangat berlebihan, sampai jutaan atau bahkan miliaran. Namun tetap lebih baik jangan diusir dengan kata-kata kasar. Kiranya pengemis ini terlihat butuh bantuan, berikanlah sejumlah yang bisa kita berikan. Sedangkan yang ketiga, satu lagi yang dipercaya bisa membuat jualan kita sepi adalah bila kita berangkat untuk berjualan dalam kondisi marah atau naik pitam. Ini juga sebaiknya dihindari. Kalau misalnya pagi ketika kita mau berangkat terjadi sesuatu yang menjadikan kita sakit hati, lebih baik tenangkan diri dulu. Jangan memulai hari Anda dengan amarah. Makanya buka toko makin pagi itu makin baik. Karena semakin pagi, semakin sedikit orang yang berinteraksi dengan Anda ketika Anda sedang bersiap-siap. Semakin minim interaksi ini, semakin minim pula kemungkinan Anda untuk dibuat marah. Beda ceritanya, kalau Anda buka toko agak siang, di jalan terkena kemacetan. Dari rumah sudah buru-buru, di jalan saling sikut dengan banyak orang, terutama anak sekolah dan pegawai kantoran yang buru-buru mengejar jam. Maka makin besarlah kemungkinan Anda membuka toko dengan perasaan hati yang kurang baik. Dan ini dipercaya berpengaruh pada jualan Anda hari itu. Itulah kurang lebihnya 3 hal yang pantang dilakukan bila kita berjualan.
karena dipercaya bisa menjadikan dagangan kita jadi sepi. Boleh percaya, boleh tidak. Dan untuk Anda yang berjualan, saya doakan jualannya senantiasa lancar. Bila membutuhkan pegangan agar semakin laris jualannya, bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk dibantu melariskan usaha. Boleh juga Anda sebutkan usahanya ini apa dan sudah berapa lama. Selanjutnya akan disarankan sebaik mungkin pelarisan yang paling cocok untuk Anda itu yang mana dan syaratnya apa saja. Sampai di sini dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.